Apa yang terjadi? Mataku. Saya benar-benar bisa melihat gerakannya. Menghindar. Dalam perjalanan pulang kerja, orang gila bergegas ke depanku, berikan jarum suntik obat, menembus tubuhku. Lalu, aku terbaring di rumah sakit. Nona, kamu bangun. Rumah sakit kami telah menyediakannya untuk Anda. Melakukan pemeriksaan menyeluruh. Semua indikator ditampilkan. Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Orang gila itu meminum ramuannya saat disuntikkan ke dalam tubuh. Dia juga mengatakan itu akan memberiku kemampuan untuk melihat sesuatu. Hasilnya, semua indikator normal. Nona, Anda telah memeriksa 3 kali dan semuanya baik-baik saja. Rumah sakit mempunyai peraturan. Tidak ada lagi pesanan yang dapat dilakukan. Anda bisa keluar dari rumah sakit. Semua indikator normal banget. Sungguh sial selama 8 kehidupan. Apa yang terjadi? Kepalaku sangat sakit. Dan mataku. Apa yang terjadi? Melalui dinding, melihat orang-orang di luar tembok. Tampaknya, orang gila itu benar. Suntikan obat itu beri aku kemampuan untuk melihat menembus. Nomor telepon Suster Xiao Rui. Terima kasih Ji Xiao Rui. Halo Xiao Rui. Yan Xiao. Kamu di mana? Teman Donglin. Saya di luar. Tentu saja aku tahu kamu ada di luar. Pemiliknya ada di sini untuk memungut uang sewa. Jika Anda tidak membayar, Anda akan pindah. Cepat kembali. Saya. Jangan bilang kamu tidak punya uang. Ya. Miliki saja. Cepat kembali. Uang ini tidak cukup untuk membayar sewa. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan uang sewa bersama. Tidak bisa membiarkan adikku hidup di jalanan. Ya. Mataku bisa melihat menembus. Pergi beli tiket awal. Masing-masing adalah tiket menuju kecantikan. Luar biasa. Bos. Bola basket. Menang atau kalah, beri saya beberapa kartu awal. Kemungkinan hadiah. Seorang pemimpin hanya tersisa 1 tujuan dan impian yang kuat menjadi kenyataan. Yang mana yang kamu inginkan? Keluarkan semuanya. Saya pilih-pilih. Oke. Yang ini. Menggaruk di area keamanan tidak sah. Yang ini. Dan yang ini. Bola basket. Kemenangan atau kekalahan. Bos. Ingin. Lima ini. Gadis itu memilih dengan sangat hati-hati. Mengikis secara perlahan. Memukul. Pukul lagi. Oke, kamu beruntung. Tapi itu semua adalah hadiah kecil. Bola basket. Kemenangan atau kekalahan. Bos, jangan khawatir. Bos. Lihat yang ini. Apakah ini hadiah pertama? Saya pergi. 80.000. Apakah Anda kurang beruntung? Hanya kebetulan. Bos. Bisakah saya menebus hadiahnya? Anda harus pergi ke pusat untuk menunggu hadiah. Saya bisa menebusnya untuk Anda. Pengurangan pajak 20%. Tinggal 64.000. Bola basket. Kemungkinan hadiah. Bola ditambah. 500 sebelumnya mencapai 211. Jumlah. 64.201. Bos. 201 untukmu. Beri aku 64.000 saja. Berjalan lancar. Aku akan memberimu uang. Menggaruk di area keamanan tidak sah. Ini 64.000. Coba lihat. Gadis. Memberimu tas. Terima kasih bos. Terima kasih. Oke. Berjalan perlahan. Induk semang. Saya kembali. Yo. Anda bisa kembali. Aku sudah lama menunggumu. Induk semang. Ini adalah sewa triwulanan. Maaf karena terlambat. Dan sewa untuk tahun depan. Saya membayar semuanya di muka. UPS. Tampaknya kamu baik-baik saja. Menghasilkan uang. Angstrom menghasilkan sedikit uang. Ini juga menyelamatkan saya dari berlari sepanjang waktu. Hilang. Hei.
Saya pikir kamu tidak akan kembali. Maaf, Xiao Rui, agak terlambat untuk menarik uang. Apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Pergi bekerja di restoran. Anda tunggu sebentar. Adikku kaya sekarang. Anda tidak harus pergi bekerja. Belajar dengan giat. Mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Saya bisa mendapatkannya sendiri. Jangan pedulikan uangmu. Xiao Rui. Meskipun kamu bukan saudara kandungku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuanku. Saya tidak mampu sebelumnya. Maaf untukmu. Biarkan Anda menghasilkan uang dan bekerja paruh waktu. Berhenti. Kamu belum menyesal padaku. Yang kamu minta maaf adalah orang tuamu. Mereka mencoba mengumpulkan uang untuk biaya kuliahmu. Bahkan hidup pun hilang. Anda menggelapkan dana publik di sekolah. Diusir. Kamu sangat mengecewakan kami. Xiao Rui. Qian Sui. Apa yang salah? Pemimpin ingin membuang barang-barang Anda. Datanglah ke perusahaan dengan cepat. Ling Qisue, kamu menyingkir. Saudari Donglin akan segera datang. Mengapa kamu melemparkan sesuatu padanya? Hanya karena saya supervisornya. Memecatnya. Bersenandung. Tidak diperbolehkan melempar. Berhenti. Donglin, beraninya kamu datang? Aku mengambil barang-barangku sendiri. Kenapa kamu tidak berani datang? Bersenandung. Bajingan. Kamu telah dipecat. Lepaskan, lepaskan. Keamanan. Apa yang masih kamu lakukan? Tarik dia menjauh dariku. Apakah Anda mencari kematian? Apa yang terjadi? Mataku. Saya benar-benar bisa melihat gerakannya. Menghindar. Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Donglin berhenti berkelahi. Akan membunuh seseorang. San Fugui. Pecat aku mengakuinya. Tapi jika kamu ingin merepotkanku lagi, aku juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kakak Donglin, tunggu aku. Aku juga tidak akan melakukannya. Apa kamu? Anda membawa saya ke perusahaan. Sekarang kamu sudah pergi. Mengapa saya masih di sini? Bagus. Saya memiliki mata Rongen. Meninggalkan perusahaan ini. Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Kakak Donglin, baru saja Anda mengambil alih supervisor dalam satu gerakan. Dorong sejauh itu. Dia sangat tampan, bukan? Aneh. Jarum itu. Tidak hanya biarkan aku melihatnya, itu juga membuat kekuatan fisik saya lebih kuat. Sekarang saya juga berhenti dari pekerjaan saya. Hanya mengumpulkan pengalaman kerja yang cukup. Senang rasanya kembali ke sekolah dan mengambil kursus profesional. Kamu gadis. Keluarga Anda tidak kekurangan uang. Anda harus fokus belajar. Oke, senior. Saya harus menjemput Xiao Rui. Ayo minum, minum, minum. Pak, ini tagihannya. Pelayan Jingran adalah seorang pelajar. Cukup murni. Mari kita minum dengan saudaraku. Saya sedang bekerja. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Aku senang menemani kakakku. Tip Anda sangat diperlukan. Berhenti. Menggertak adikku. Harus dikalahkan. Halo, usul. Kan? Minta maaf pada adikku. Minta maaf padanya. Adik perempuan, kami salah. Jangan pernah berani lagi. Gulungan. Kenapa kamu di sini? Aku akan menjemputmu dari tempat kerja. Apakah ini sering terjadi? Bukan urusanmu. Aku adikmu. Mengapa itu bukan urusanku? Tidak lagi. Selalu. Ikuti aku pulang. Saya tidak akan menjawab. Xiao Rui. Xiao Rui masih marah padaku. Tapi tidak peduli apa. Saya saudara perempuannya. Bekerja keras untuk menghasilkan uang. Biarkan dia berhenti bekerja terlalu keras. Bola basket. Kemungkinan kesejahteraan. Bola basket. Kemungkinan kesejahteraan gadis kecil. Masih bisakah Anda menangkan jackpot hari ini? Bagaimana jika bos? Yang ini, yang ini. Dan yang ini, dan yang ini. Bos, aku mau ini. Oke, ini kartunya untukmu. Mengikis secara perlahan. Pukul, pukul, pukul lagi. Ada apa dengan gadis kecil ini? Ini seperti memiliki mata Rongen. Semua kena. Wah, memenangkan total 200.000. Bos,
tolong bantu saya mengklaim hadiah saya. Ini adalah upah kerja kerasmu. Tidak masalah. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Berbalik. Terima kasih, bos. Bola basket. Kemungkinan 260.000. Mulai sekarang, Xiao Rui tidak lagi harus bekerja paruh waktu. Mengapa itu sangat menyakitkan? Situasi ribuan mil jauhnya. Xiao Rui merasa malu. Saya harus menemukannya. Gaun ini terlihat bagus. Yang ini juga tidak buruk. Tanganmu. Pakaian kotor. Mengenakan seragam sekolah. Mampu membeli pakaian di toko kami. Rok ini. Saya khawatir Anda bahkan tidak mampu membayar uang sekolah 1 tahun. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan membersihkannya untukmu. Bisakah kamu menghapusnya? Belilah rok ini seharga $2 atau $6. Jika tidak, biarkan keluarga Anda membayar kompensasinya. $2.006 terlalu mahal. Bukan, Xiao Rui? Berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak punya uang? Iblis yang malang adalah iblis. Pakaian apa yang harus dibeli? Saya punya 120. Masih ada 85 sisa. Hanya itu saja yang ditambahkan. Apakah Anda ingin menghubungi keluarga Anda? Saya tidak punya keluarga lagi. Hanya adikku. Tapi aku tidak berani meneleponnya. Tidak ada keluarga. Lalu dari mana asalmu? Anak liar, noda pada pakaian. Masih ingin gagal bayar utang. Tutup mulut. Kakak. Hanya sepotong pakaian. Apakah Anda perlu mengatakannya dengan kasar? Anda adalah saudara perempuannya. Itu tepatnya $2.006. Untuk harga ini, beritahu saya 2066. 600 yuan. Anda memeras kami. Anda sengaja berbohong kepada kami. Siapa yang memeras seseorang? Aturan di toko saya. Ganti rugi pakaian kotor sebesar 5 kali lipat harga jual. 2006 sudah berarti banyak hal. Aturan. Mengapa saya tidak melihatnya? Ada pemberitahuan di toko Anda yang mengatakan kompensasi 5 kali lipat. Xiao Rui, apakah kamu menyukai gaun ini? Saudari, ini terlalu mahal. Selesaikan. Selain itu, apa yang baru saja kamu katakan? Saya sudah mencatat semuanya. Jika Anda tidak ingin dikeluhkan, minta maaf pada adikku. Xiao Rui, adikmu sungguh luar biasa. Kakak, lupakan saja. Maaf. Ini. Hanya adikku baru saja menontonnya. Mereka semua menemukan ukuran yang tepat untuk adikku. Bungkus semuanya. Maksudmu semuanya. Untuk semua. Kakak, mengapa kamu membeli begitu banyak pakaian? Sudah berapa lama Anda tidak membeli pakaian? Beli saja secukupnya dalam 1 waktu. Ngomong-ngomong, kamu adalah teman sekelas Xiao Rui, kan? Pilih saja pakaian apapun yang Anda suka. Saya membayar tagihannya. Benarkah? Lalu Anda memilih. Bagus. Yang mana yang disukai Xiao Rui? $30 set nonayan. Ditambah teman sekelas sebanyak 38.531. Gesek kartu. Xiao Rui, adikmu sangat kuat. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pergi bekerja di toko teh susu. Saudari, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Diperoleh. Tunggu, apa lagi yang kamu inginkan? Hubungi manajer toko Anda. Halo Nyonya, nama saya Sumanting. Dia adalah manajer toko ini. Apa yang kamu butuhkan? Membantu Anda? Baru saja, pegawaimu bilang adikku menodai pakaiannya. Biarkan dia membayar 5 kali lipat harganya. Kamu bilang, apa yang harus dilakukan? Saya meminta maaf atas nama asisten toko saya. Soalnya, Anda orang dewasa tidak ingat kesalahan penjahat. Bisakah kamu mengampuni dia kali ini? Orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahatnya. Pemerasan adalah ilegal. Akankah polisi menyelamatkannya? Bu, tolong jangan panggil polisi. Aku hanya bingung sesaat. Kak,
Kenapa tidak dilupakan saja? Lupakan saja. Ini juga tidak mudah baginya. Yah, karena kakakku bilang lupakan saja. Kalau begitu lupakan saja. Terima kasih. Dia jelas sangat baik padaku, tapi aku masih membencinya. Membunuh ibu dan ayah. Ada apa dengan Xiao Rui? Ini uang untuk membeli pakaian. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa, kembalikan saja uangnya. Saya hanya punya banyak sekarang. Menguntungkan. Saya akan mengisinya kembali untuk Anda setelah saya membayar gaji saya. Tidak perlu. Ini awalnya dibelikan untukmu. Bukankah kamu selalu menginginkan gaun panjang? Gaun panjang ini pasti akan terlihat cantik saat Anda kenakan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membelikannya untuk saya. Xiao Rui, aku adikmu. Apakah normal membelikanmu pakaian? Kamu bukan saudara perempuanku. Sejak kamu membunuh ibuku, tidak sejak hari aku dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak ingin Anda menggunakan uang kotor penggelapan. Pakaian yang dibeli. Xiao Rui, uangku tidak kotor. Kalau uang yang digelapkan dari dana masyarakat itu tidak kotor, sudah waktunya bagi pejabat korup untuk mendirikan lengkungan peringatan. Xiao Rui, saya tidak korup. Saya dianiaya dalam hal ini. Kalau begitu beritahu aku, seseorang yang berpenghasilan $3 sebulan, bagaimana saya bisa mendapatkan 30.000 yuan untuk membeli pakaian? Itu lotre. Saya memenangkan bola warna ganda minggu lalu. Uang itu dikirimkan kepada saya oleh pusat lotre. Saya memiliki sertifikat pembayaran pajak. Begitu banyak orang membeli tiket lotre. Kenapa hanya kamu yang mendapatkannya? Saya hanya beruntung. Anda belum pernah berbohong sebelumnya. Xiao Rui. Setengah tahun yang lalu. Sekolah mengatakan saya menggelapkan dana publik. Panggil polisi. Pada hari saya dibawa pergi oleh polisi. Anda memegang lengan saya dan bertanya kepada saya, "Kakak, apakah Anda telah dianiaya?" Saya tidak berani mengatakannya. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya? Karena itu yang Yui. Saya biasa membawanya ke rumah saya untuk makan malam setiap hari. Pernahkah kamu melihatnya? Dia juga membelikanmu susu stroberi. Dia ingin menjadi ketua serikat mahasiswa. Hanya orang-orang dari Departemen Penghubung. Dana kegiatan telah ditransfer. Bingkai aku. Saya tidak mengatakannya. Itu karena aku takut. Aku khawatir kamu memikirkan adikmu. Bahkan temanku pun tidak bisa melihat dengan jelas. Teman-teman sekelasku memarahiku. Guru tidak menyukai saya. Aku bahkan tidak peduli. Tapi jika itu kamu, jika Anda juga berpikir demikian, apa yang harus saya lakukan? Saya kemarin. Saya melihat stroberi dijual di supermarket di lantai bawah. 2 yuan lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Aku akan membelikannya untukmu besok pagi. Cuci dan campur dengan gula batu. Anda bisa makan semangkuk ketika Anda masih kecil. Lalu gaun ini. Saya akan mencoba dulu. Jika itu tidak pantas, lalu kamu temani aku untuk berganti pakaian. Bagus. Aku akan menemanimu berganti pakaian. Anda dapat mengubah nomor apapun yang Anda inginkan. Adikku terlihat bagus dalam pakaian apapun yang dia kenakan. Kemarin ditambah kemenangan hari ini. Dikurangi $38.000 yang dihabiskan untuk membeli pakaian. Masih ada $230.000 tersisa. Kemarin saya masih khawatir dengan uang sewa Lianggan. Hari ini $230.000. Tunggu sampai aku menggunakan mata waskitaku untuk menghemat uang. Anda dapat membeli suite di Jinling. Biarkan aku dan adikku punya rumah. Kakak perempuan, halo Qian Sui. Saya ingin meminjam sejumlah uang dari Anda. Oh, wanita kaya kecil, kita masih kekurangan uang. Benar-benar ada sedikit kekurangan. Berapa banyak yang kamu inginkan? 100.000. Sangat banyak. Apa yang kamu lakukan? Kakak senior, bisakah kamu tidak bertanya? Oke, kalau begitu saya akan mentransfer uangnya kepada Anda melalui ponsel. Bisakah Anda memberi saya uang tunai? Bagus, bagus.
Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kalau begitu aku akan melakukannya besok pagi. Pergi ke bank untuk menarik uang untuk Anda. Terima kasih, senior. Qiansui sangat sederhana. Anda tidak akan tertipu, bukan? Ini adalah 100.000 yuan yang Anda keluarkan. Terima kasih. Donglin. Saya tidak akan bisa bertahan hidup jika saya diusir. Tidak ada uang. Datanglah ke bank untuk membatalkan kartu bank. Apa yang harus saya lakukan di sini? Apa hubungannya denganmu? Dengan menarik begitu banyak, Anda bisa mengajukan pinjaman. Minggir, aku pergi. Jangan biarkan kamu melakukan apapun padaku. Jangan macam-macam denganku lagi. Kakak perempuan. Qiansui, aku minta maaf. Saya terlambat. Akulah yang seharusnya merasa malu. Maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda. Apa kata-kata ini? Anda mengambil uangnya. Kakak senior, saya akan membayarmu kembali segera setelah saya punya uang. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Saya khawatir Anda akan ditipu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menipu saya. Saya sangat pintar. Berhati-hatilah dalam segala hal. Yakinlah. Dia banyak membantu saya ketika saya masih di sekolah. Saya tidak bisa melihatnya ditipu. Saya harus mengikuti dan melihat. Saudara bekas luka. Beri aku rahmat beberapa hari lagi. Saya akan membayar Anda kembali besok jika saya meminjam uang. Berapa kali? Jadilah saya seorang dermawan. Lepaskan ayahku. Dia benar-benar tidak punya uang. Saya tidak punya uang untuk memberikan putri saya kepada saya. Menebus seseorang dengan uang. Berhenti. Kakak perempuan. Gadis kecil. Usil. Saya mengambil video. Jika Anda tidak berhenti, saya menelepon polisi. Jika Anda tidak berhenti, saya akan memanggil polisi. Limbah. Saudara Scar, kan? Saya kebetulan tahu petugas uang dari kantor polisi menangkap rentenir. Apakah Anda ingin menghubunginya untuk Anda, Lin? Jika Anda tidak mendapatkan 500.000 dalam 5 hari, aku akan menghancurkan rumahmu. Pergi. Gadis kecil. Terima kasih padamu, kakak perempuan. Ini ayahku Lin Dahai. Ayah, ini kakak perempuanku Donglin. Gadis kecil, Anda memiliki keterampilan yang baik. Saya hanya membuat isyarat buta. Ini semua telah dikalahkan seperti ini. Bagaimana saya masih bisa tertawa? Ayah, mereka tidak menyakitimu, kan? Baru saja mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan mengambil rentenir lagi. Ayah, katakan yang sejujurnya. Berapa banyak uang yang Anda miliki di luar? Tidak. Tidak sedikit. Sedikit. Ibu menjual 2 rumah dan sebuah toko beberapa waktu lalu. Saya juga mengambil 100.000 yuan. Memberi Anda minat pada bank. Ini tidak cukup. Jangan pernah mengatakan apapun lagi. Aku harus menelepon ibuku. Hei, jangan. Jangan telepon ibumu. Dia menderita tekanan darah tinggi dan tidak bisa marah. Selain yang telah dibayarkan sebelumnya. Aku tidak begitu baik. 9 juta. 9 juta. Mengapa kamu berhutang banyak? Bukankah aku punya uang cadangan? Saya pergi ke bos batu giok untuk memesan bahan mentah. Saya tidak berharap ada orang yang memeriksanya. Semua rekening bank telah dibekukan. Aku hanyalah udang kecil di dalamnya. Saya diperiksa tepat setelah saya membayar uang. Apakah Anda telah ditipu? Ya ayah. Anda tidak akan tertipu oleh bos itu, bukan? Oh tidak. Lebih dari 10 miliar yuan properti keluarga hilang. Seseorang pasti sengaja mengacaukannya. Saya ingin menghasilkan uang dengan cepat. Saya tidak pernah berpikir saya akan menabung selama sisa hidup saya. Aku setuju. Orang-orang itu menyuruh kami membayar kembali uang itu dalam waktu 5 hari. Bagaimana keluarga kami bisa punya banyak uang? Resiko dalam berbisnis memang tinggi. Tapi paman terlalu sial. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Pikirkan cara lagi. Itu sungguh tidak mungkin. Itu sungguh tidak mungkin. Saya akan melakukan pekerjaan serabutan untuk membayar kembali uang itu. Paman Qiansui. Mungkin saya bisa memikirkan cara. Lihat apakah Anda dapat menemukannya. Petunjuk tentang bos batu giok. Apakah keadaan sudah berbalik?
Kakak perempuan. Paman, mereka mengumpulkan uang. Sangat tidak bermoral. Oh gadis. Anda masih muda dan Anda tidak mengerti. Di belakang pria itu adalah Lihu, si harimau menuruni bukit. Orang paling mengagumkan di Jalan Jinling. Siapa yang menyinggung perasaannya? Tidak ada cara untuk hidup. Saya meminjam 1 juta. Kakak perempuan, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Gadis kecil, bagaimana Anda bisa meminjam begitu banyak uang? Saya dituduh secara salah saat itu. Andalah yang berdiri dan membantu saya. Perasaan ini, saya harus membayar kembali. Bahkan jika saya meminjam 1 juta, masih jauh dari 9 juta. Hei, saya kenal seorang ahli batu giok. Akan ada pertemuan pertukaran di gedung komersial Jinling besok. Saya masih memiliki ratusan ribu di sini. Mari kita coba peruntungan kita di atas batu. Ayah, mengapa ingatanmu tidak panjang? Mengapa Anda masih ingin berjudi batu? UPS, saya berhutang jutaan. Tidak kurang dari ratusan ribu ini. Jika Anda cukup beruntung untuk bertaruh pada batu, 9 juta itu ada di sini. Saya pikir tidak apa-apa. Kakak perempuan, kamu juga gila. Bukan batu judi yang bisa dipercaya. Saya bisa melihat melalui goresan. Saya pasti bisa melihat menembus batu giok. Berjudi pada batu menghasilkan uang jauh lebih cepat daripada menggaruk tiket. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Almarhum mengalami luka tembak di bagian dada. Foto identitasnya diduga hilang. Profesor Lee Mingse dari Universitas Kyoto, PhD di bidang biologi, ahli biomedis. Itu dia. Terima kasih kepada Profesor Lee saat itu. Hanya dengan begitu saya dapat melarikan diri dari lingkungan kelompok. Saya ingin memberi penghormatan kepadanya. Profesor Lee Mingse, terima kasih padamu. Saya baru saja keluar dari Palu. Anda dapat yakin, penelitian Anda yang belum selesai. Saya akan membantu kamu. Teruslah belajar. Kamu tahu ayahku. Kamu. Saya putrinya. Bos, dia ada di sana. Apakah kamu Li Jingwen? Pamanmu tidak memberitahumu. Apa yang harus dikatakan? Pamanmu berhutang uang pada kami dan dia tidak bisa membayarnya kembali. Memberikanmu kepada kami. Apa? Pamanmu berhutang uang pada kami dan dia tidak bisa membayarnya kembali. Memberikanmu kepada kami. Apa? Orang itu, Chen Hua, berwajah seperti labu. Keponakan saya cantik. Ambil kembali dan dandani menjadi pilar. Ambil tindakan. Jangan datang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Jangan takut. Sedikit lucu. Itu kamu lagi. Kamu tahu ini aku. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Jangan takut. Apa hubungan wanita ini denganmu? Punya pendapat. Rekening pagi itu belum diselesaikan. Menunggu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak apa-apa. Jangan takut. Terima kasih. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Terima kasih. Saya melihat. Apakah ini sangat sengit? Kakak perempuan. Qian Sui, Paman Ling. Ini adalah. Oh, yang ini. Itu Tuan Liu. Adalah seorang ahli dalam industri batu giok. Tuan Liu. Ini Dong Lin. Halo. Halo, Tuan Liu. Tolong jaga aku di masa depan. Kali ini melibatkan industri batu giok Jinling. Milik. Tidak banyak orang yang benar-benar menyukai batu giok. Kebanyakan dari mereka datang untuk menyaksikan keseruannya. Jinling. Tidak ada pedagang batu giok besar. Jinling. Tidak ada pedagang batu giok besar. Ada 3 kelompok besar dalam industri perhiasan Jinling. Zhao membuat berlian. Liang membuat perhiasan. Su membuat batu giok. Keluarga Su telah menjalankan bisnis keluarga. Tahun ini, tiba-tiba terjadi bencana. Grup multimiliar dolar. Itu akan untuk jika Anda menarik itu akan untuk. Kami juga mempercayai mereka. Saya kehilangan puluhan juta sekaligus. Pertemuan pertukaran ini, itu seharusnya bisa membantu Jingwen. Tuan Liu. Donglin telah melakukan banyak penelitian tentang batu kasar. Bisakah Anda memberi saya beberapa tip lagi? Pikir Bos Ling. Kemampuan saya untuk makan. Adakah yang bisa mempelajarinya? Tidak, tidak, tidak. Bukan itu yang saya maksud. Jade sedang berbisnis. Pisau yang malang. Pisau yang kaya. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Ya. Tolong. Tidakkah kamu tahu cara melihat beberapa batu pecah? Kakak perempuan, jangan marah. Kami tidak peduli dengan ajarannya. Saya tidak marah. Tapi kamu lebih cemas dariku. Air telah naik. Spesies air ungu. Spesies kaca. Jenis kaca terbaik. Coba tanganmu. Donglin. Donglin. Potong. Sungguh, jalan antar musuh sempit. Bertemu denganmu. Hanya saja kami kurang beruntung. Potong. Bagaimana? Orang miskin belajar juga dari orang lain untuk membeli batu judi. Hahaha. Tempat tersebut memiliki peraturan. Tidak bisakah orang miskin bertaruh pada batu? Tidak ada aturan. Tapi, bisakah kamu membelinya? Bisakah saya membelinya? Tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda mencari pemukulan, saya tidak keberatan memuaskan Anda. Bersenandung.
Saya tidak akrab dengan Anda. Pergi. Bos, bagaimana cara menjual barang ini? 3.000. 3.000. Ada batu giok air biru di bagian ini. Bernilai lebih dari 3.000. 5.000. Saya membeli. Bos ini menawarkan 5.000. Wu Jiong, apa maksudmu? Apa maksudnya? Saya membeli batu. Siapapun yang datang ke sini bisa membelinya. Anda bisa membelinya tapi saya tidak bisa. Pria ini benar. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Benar. Bos. Tidak apa-apa. Ayo, gesek kartu. Bos. Lalu bagian ini, Liang Qian. Gesek kartu. Wu Jiong, apakah kamu menjijikan? Apa yang menjijikan? Saya membeli batu. Bagian ini. 7.000. Bagian ini. 10.000. Itu semua bahan penutup kepala. Tidak ada yang bagus. Jangan impulsif. Anda punya uang untuk dibakar, bukan? Bos. Berapa biayanya? 650.000. Kakak perempuan. 650.000 terlalu mahal. Bahan penutup kepala ini berharga 650.000 yuan. Bos, apakah ini gila? Berapa banyak? Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Berikan aku kartunya. Bagaimana? Jangan membelinya. Siapa yang tidak membelinya? Wu Xiao. Saya membeli. Anda benar-benar membelinya? Ya. Saya membeli. Dua orang. Apakah Anda ingin memotongnya? Potong punyaku dulu. Ayo. Spesies air biru sudah punah. Itu sedang terjadi sekarang. Hahaha. Apakah kamu melihat? Ini adalah bagaimana Anda baru saja mulai. Bahan yang ingin saya beli. Sayang sekali. Saya terputus. Hahaha. Ini adalah satu-satunya yang memiliki batu giok. Bagian belakangnya semua sampah yang saya pilih secara khusus. Potong bagian kedua. Potong. Belum bisa dipotong? Hentikan semuanya. Wu Xiao. Ini adalah bagian terakhir yang tersisa. Potong. Potong semuanya untukku. Tidak ada. Luar biasa. Semua batu mereka tidak berguna. Apa artinya jika saya kehilangan 700.000 yuan? Sepotong batu tak berguna Anda bernilai 650.000 yuan. Bisakah Anda membelinya? Jangan khawatir, Tuan Wu. Bahan yang dia pilih. Bahkan tidak ada segumpal sisa batu giok. Potong itu. Tidak ada kepala air. Aku hanya bilang, tidak apa-apa. 650.000. Belilah sepotong sampah. Kamu sangat murah hati, Dong Lin. Potong lebih dalam. Masih tidak ada air. Apakah perjuangan kematian itu menarik? Sudah kubilang, ini sampah. Potong lebih dalam. Potong dia lebih dalam. Ada air, ada banyak air. Apakah ini spesies kaca? Wah, transparansinya terlalu tinggi. Bukan? Ada juga Piao Cui. Kaca kualitas terbaik. Itu benar. Ini jenis kaca terbaik. Piao Cui. Luar biasa. Kami memenangkan taruhan. Bukankah kamu bilang, apakah tidak ada apa-apa di sana? Apa ini? Bahan penutup kepala ini juga kurang akurat. Hiong, jangan malu di sini.
Anda baru saja beruntung. Anda baru saja beruntung. Beberapa orang hanya buta. Biarkan bayinya sendiri dan jangan membelinya. Baru saja membeli banyak sampah. Kamu, Tuan Wu. Inilah saya. Ada juga sepotong bahan adas manis untuk menutupi kepala. Aku membodohi pamanmu. Pergi. Saya batu. Apakah batu ini dijual? Saya akan membayar 3 juta. Bersenandung. Saya menawarkan 5 juta. Matahari berlemak. Kamu gila. Apa yang harus dilakukan jika tidak berubah menjadi hijau? Dengan penglihatanku, bahan ini jelas lebih dari sekedar warna hijau di permukaan. Matahari berlemak. Kamu gila. Apa yang harus dilakukan jika tidak berubah menjadi hijau? Dengan penglihatanku, bahan ini jelas lebih dari sekedar warna hijau di permukaan. Jangan tidak sabar, dua bos. Saya belum selesai memotong. Anda masih ingin memotong? Tidak, gadis. Taruhannya telah meningkat. Ini panen yang bagus. Ribuan lainnya. Ubah wajahmu. Terus potong. Apakah kamu yakin? Terus potong. Potong. Saya memilih batu dengan tembus pandang. Lokasi batu giok. Saya tahu lebih baik dari orang lain. Kaca kualitas terbaik. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Saya kira itu hanya saya tanya saja. Apa yang terburu-buru? Hanya dipotong menjadi 2. Terus potong. Sayangnya. Lihat, lihat. Aku hanya akan mengatakannya. Visi saya. Mengerti. Kaca zamrud terbaik. Belum ada retakan. Tuhan, benar-benar terjadi. Saya akan membayar 15 juta. 20 juta. Saya akan membayar 20 juta. 20 juta. Saya hanya membelinya seharga 650 ribu sebelum ini. 3 hari yang lalu saya khawatir tentang sewa. Sekarang 20 juta. Seperti mimpi. Tetap stabil. 3 hari yang lalu saya khawatir tentang sewa. Sekarang 20 ribu. Seperti mimpi. Tetap stabil. Ini belum berakhir. Bos Matahari, sepotong kaca di toko saya tidak sebagus yang ini. Kamu, serahkan padaku. UPS Chen gendut. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Saya akan membayar 25 juta. Saya keluar. Saya akan membayar 30 juta. Jangan khawatir, dua bos perlu terus memotong. Tidak buruk. Buka lebih banyak jendela. Bos bisa membeli dengan percaya diri kan? Rp 60 juta. 60 juta. Keluarga Tuan Muda Liang Tianlei. Saya masih ingin menjadi harta karun toko. Tidak ada peluang sekarang. 600 ribu lebih sedikit. 600 ribu lebih sedikit. Berapa banyak yang kamu inginkan? 80 juta. 80 juta. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Masih ada 2 sisi yang belum dipotong. Potong kedua sisi ini. Tapi harganya lebih dari 80 ribu yuan. Apakah menurut Anda saya akan menjualnya? Kamu. Saya bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Saya hanya membuka 4 sisi. Kalau kurang dari 80 juta tidak perlu dibicarakan. Potong kedua sisi ini. Tapi harganya lebih dari 80 ribu yuan. Apakah menurut Anda saya akan menjualnya? Apa menurutmu aku bisa menjadi cantik? Kamu. Saya bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Saya hanya membuka 4 sisi. Kalau kurang dari 80 juta tidak perlu dibicarakan. Gadis kecil. Tahukah Anda siapa Tuan Liang? Grup Liang. Presiden saat ini. Saya tidak peduli siapa dia. Kurang dari 80 ribu. Kurang dari 8 meter persegi. Tidak ada diskusi. 80 juta. Saya membeli. Tanda tangan pihak B. Tanggal. Tanda tangani kontrak. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tanda tangani kontrak. Uang ditransfer ke rekening saya. Selamat bekerja sama.
Selamat bekerja sama. Ayah, bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda memilih batu yang bagus? Batu yang bagus sekali. Kakak perempuan senior baru saja mengambil batu. Dijual 80 juta. Apa? 80 juta? Ya, aku berbohong padamu dan menidurimu. Hancurkan saja. Selain batu giok kaca, batu kasar apa yang berharga 80 juta? Cukup sensasional. Itu kaca. Masih hijau. Dan membawa King bersamamu. Ah. Sungguh. Donglin, kamu sungguh membuka satu spesies kaca hijau. Dijual 80 juta. Semoga beruntung. UPS. Tidak. Jika Anda tidak percaya, lihat. Pasal 3 materi pelajaran disampaikan oleh pihak B di pihak A. Sungguh. Gadis. Penglihatanmu sangat bagus. Penglihatan yang luar biasa. Spesies kaca hijau. Tidak ada dalam sejuta. Keberuntungan murni. Seorang pemuda bodoh. Bagaimana saya bisa mempunyai penglihatan? Penglihatan yang luar biasa. Spesies kaca hijau. 1 dalam sejuta. Keberuntungan murni. Seorang pemuda bodoh. Bagaimana saya bisa mempunyai penglihatan? Tuan Liu benar. Semoga beruntung. Saya awalnya hanya berencana mendapat 1 atau 2 juta. Tanpa diduga, saya bertemu dengan spesies kaca. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Mengapa saya tidak seberuntung itu? Ayah, bukankah kamu membawa seorang master bersamamu? Mengapa saya tidak membantu Anda memilih batu yang bagus? Kamu anak kecil, jangan bicara omong kosong. Bos Ling, itu batu yang bagus. Pria ini memiliki penglihatan yang bagus. Batu ini berasal dari Myanmar. Batu giok es tinggi dikirim kembali. Transparansi hanya sedikit lebih buruk dari kaca. Tak ternilai harganya. Anda bilang tipe es tinggi adalah tipe es tinggi. Mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Lihatlah spesies air ini. Banyak kaki. Apakah lebih transparan dari kaca? Sedikit saja. Ini bukan gaobing. Bahkan jika Anda bukan tipe es yang tinggi, ini pasti jenis es yang cukup bagus juga. Saya tidak meneriakkan harga palsu. Ambil 800.000. Saya hanya 300.000. Bos Ling, ini adalah hal yang baik. Bos, apakah bisa lebih sedikit? Kurangi 50.000, 750.000, 750.000. Terlalu tinggi. Saya juga tidak bisa membelinya. Yakinlah. Batu giok es di sini bernilai setidaknya 6 hingga 7 juta. Ayah, aku bertemu pada kakak perempuan. Saya belum membayar kembali 100.000 yuan. Menghasilkan uang. Bayar kembali dalam keadaan utuh. Paman Ling ingin menggunakan uang. Saya meminjam. Tapi batu ini tidak terlalu bagus. Ah. Bahan jendela ini memiliki sedikit batu giok di permukaannya. Penuh dengan kerikil di dalamnya. Anda akan kehilangan uang jika membelinya. Apa yang kamu tahu? Ada es di batu ini. Saya telah menontonnya selama beberapa dekade. Ada yang salah. Bahan penutup kepala ini dapat menghasilkan sesuatu. Bahan penutup kepala 11 dari 10 yuan tidak ada apa-apanya. Anda tidak ingin meninggalkan materi untuk membuka jendela. Saya hanya ingin bahan penutup kepala itu. Apakah otak Anda kebanjiran? Tuan Liu, bagaimana kamu bisa mengutuk kakak perempuan tadi? Spesies kaca untuk penutup kepala. Dijual 80 juta. Itu hanya nasib buruk. Dia bisa mendapatkan keberuntungan ini lagi dan lagi. Jangan seperti anak-anak. Anak. Dia bukan anak kecil. Dia hanya tidak mau meminjam uang. Belilah bahan penutup kepala. Dia tidak perlu meminjam ratusan ribu. Dia hanya takut Anda tidak dapat mengembalikan uangnya. Paman Ling, aku tidak bermaksud begitu. Saya khawatir Anda akan kehilangan uang jika membeli batu ini. Apa? Anda bilang itu kerugian. Saya telah melihat batu selama beberapa dekade. Bukankah itu lebih baik darimu? Gadis kecil, Paman Ling menginginkan uang. Saya meminjam. Tidak sebaik. Bawalah beberapa bahan penutup kepala lagi. Tidak mahal. Tidak perlu. Bahan penutup kepala itu membuang-buang uang. Tuan Liu benar. Tidak perlu disia-siakan. Qian Sui, kami sudah saling kenal sejak lama. Aku tidak pernah memberimu apapun. Tidak sebaik. Bagaimana kalau memberimu batu? Tidak perlu. Senior, Anda sudah cukup membantu saya. Saya tidak dapat menerima hadiah apapun lagi dari Anda. Bagaimana? Terlalu meremehkanku. Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana dengan bagian ini, kakak perempuan? Anda tidak perlu memberi saya hadiah. Bos, berapa biayanya? 3.000. 3 batang.
Terima kasih senior. Ya. Bagus. Qian Sui. Apa yang kamu lakukan dengannya? Biarkan di sana. Oh, bagus. Sebelumnya, hasilkan 80 juta. Memberikan hadiah. Berikan saja aku pecahan batu. Bos Ling. Teman sekelas putri Anda. Dia juga bukan orang yang murah hati. Apa yang terjadi dengan pengiriman batu? Saya cukup menyukai batu ini. Bos, potong terbuka. Jangan khawatir. Biarkan aku menggambarnya untuknya. Potong di sini. Jangan sakiti batu giok di dalamnya. Anda dapat yakin kami memiliki tangan yang sangat stabil. Ini. Pisau pertama. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Ini. Pisau pertama. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Ini. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ini semua uang kita. Ayah, tidak masalah. Mari kita cari jalan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Paman Ling, Qian Sui masih memiliki batu untuk dibuka. Jendelanya terbuka, tidak bisa mengeluarkan apapun. Bahan penutup kepala ini. Hal baik apa yang bisa dihasilkannya? Ayah, tidak masalah. Mari kita cari jalan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Paman Ling, Qian Sui masih memiliki batu untuk dibuka. Jendelanya terbuka, tidak bisa mengeluarkan apapun. Bahan penutup kepala ini. Hal baik apa yang bisa dihasilkannya? Bawa pulang. Pikirkan saja, batu ini tidak besar. Potong. Ini tidak akan memakan waktu lama. Apakah Anda ingin membukanya? Kendarai saja. Potong sepanjang garis tengah. Bisakah saya membuat pernyataan terlebih dahulu? Tidak bisa mendapatkan batu giok. Itu bukan salahku. Bagus. Bos Ling. Bahan jendela ini belum membukanya. Giok yang menutupi kepala ini. Harapan apa yang ada di sana? Yo, ada air. Ayah, apakah benar ada air? Ada air. Areanya cukup kecil. Bukan spesies air biasa. Itu Gaobing. Dia benar-benar tipe es. Benih esnya keluar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar menginginkannya. Kita tidak bisa mengusirnya, kan? Buka sisi lainnya. Ada air juga di sini. Reflektif di celahnya. Bos Ling. Gaobing juga ada di sini. Gaobing, lebih baik dari sekarang. Tidak ada retakan. Seluruh permukaan tertutup. Ayah, kami tidak perlu khawatir lagi. Xiao Sui, kami menjadi kaya. 15 juta. Saya membeli batu ini. 16 juta. Saya membeli. 19 juta. Saya menambahkan uang. Tuan muda. Semua batunya dipotong. Tinggal 33 pon 12 pon. Keluar. Semua. Spesies kaca. Ada juga 5 pon Piao Cui. Tidak rugi. Hanya sedikit kurang dari yang diharapkan. Sedikit kecewa. Saya sudah menebaknya. Anda dapat menebaknya. Jika tidak, dia tidak berani memotong kedua sisinya. Maksumu. Dia sudah tahu bahwa tidak ada air di kedua sisinya. Jika tidak, tapi itu tidak terputus lagi. Bagaimana dia tahu? Dia memotong total 2 batu. Salah satunya adalah kaca. Salah satunya adalah spesies es tinggi. Kedua bagian tersebut adalah air tanam terbaik. Ini sangat beruntung. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya keberuntungan? Anda ingin merekrutnya. Sejak jatuhnya keluarga Su, penilai kami, kebanyakan dari mereka diburu oleh keluarga Zhao. Zhao Bosiu mengundang Raja Batu Burma, Master Mata Palem. Jika pertemuan pertukaran ini, biarkan mereka keluarga Zhao mencuri pusat perhatian. Kami tidak bisa mendapatkannya. Agen Giok Jinling sekarang tersedia. Jadi, Anda ingin merekrutnya. Orang yang mampu. Mengapa tidak merekrut? Pergi. Ayo coba.
Nona Dong. Kita bertemu lagi. Liang Xiao. Dong Lin. Bertemu Tuan Liang. Saya juga tidak tahu. Nona Dong. Di tempat kejadian hari ini, saya membeli total 2 batu. Mereka semua menemukan batu giok yang bagus. Penglihatan Nona Dong sungguh luar biasa. Yang Mulia bercanda. Semoga beruntung. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kearifan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tapi saya tidak kenal Nona Dong. Bisakah Anda bekerja sama dengan saya? Kerja sama. Dong Lin, Tuan Liang ingin bekerja sama dengan Anda. Saya mengatakan semuanya. Membeli batu sendiri tergantung keberuntungan. Tidak membantu orang lain. Kemampuan melihat batu. Tuan Liang sedang mencari saya. Saya khawatir saya salah paham. Nona Dong, tidak perlu bersikap rendah hati. Saya percaya Nona Dong. Paman Ling, tidak ada hubungannya. Tidak ada yang terjadi. Ayo kembali. Nona Dong, kerjasama kita. Maaf. Saya memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan. Untuk batu giok, tidak ada penelitian. Jangan berani menyesatkan Tuan Liang. Tolong undang juga Tuan Liang. Harap juga menjadi pintar. Ayo pergi. Nona Dong, saya tahu Anda harus memahami batu giok. Maaf. Saya memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan. Untuk batu giok, tidak ada penelitian. Jangan berani menyesatkan Tuan Liang. Tolong undang juga Tuan Liang. Harap juga menjadi pintar. Ayo pergi. Nona Dong. Saya tahu Anda harus memahami batu giok. Saya juga tidak mengharapkannya. Berapa banyak batu yang bisa kamu tunjukkan padaku? Saya hanya berharap bila diperlukan. Anda bisa memberi saya beberapa saran. Apa kebutuhan Anda? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Liang Xiao, saya benar-benar tidak mengerti giok. Ayo pergi. Nona Dong. Periksa informasi Miss Dong. Ya, Liang Xiao, pergi. Ini bukan sekolah kami. Apakah itu Presiden Serikat Mahasiswa? Lama tidak bertemu. Ketua Dewan. Kakak perempuan, tenang. Zhao Bosiu, apa yang kamu lakukan di sini? Potong. Tuan Zhao, dia adalah wakil manajer umum Zhao Group. Atau kali ini, salah satu penyelenggara konferensi giok. Pertanyaan wanita ini, itu menarik. Kakak perempuan, ayo pergi. Terlalu sial. Jarang sekali bertemu teman sekelas lama di sekolah. Tidak bisa pergi dengan tergesa-gesa. Harus mengenang masa lalu. Kakak perempuan, kamu. Tuan Zhao. Lama tidak bertemu. Kakak perempuan, ayo pergi. Terlalu sial. Jarang sekali bertemu teman sekelas lama di sekolah. Tidak bisa pergi dengan tergesa-gesa. Harus mengenang masa lalu. Kakak perempuan, kamu. Lama tidak bertemu. Untuk apa? Mengingat masa lalu. Bukankah berjabat tangan merupakan etika dasar? Dong Lin. Saya pikir Anda setengah tahun yang lalu dikeluarkan dari sekolah, bersembunyi di sudut dan menangis. Tanpa diduga. Saya telah mendapatkan banyak keberanian. Kesulitan memang membuat orang bertumbuh. Saya juga ingin ucapkan terima kasih. Bagaimana dengan perawatan senior saat itu? Para tamu yang terhormat. Pameran Raja Batu ini akan dimulai pada jam 11. Silakan mendekat ke tribun. Dong Lin. Beruntung saya bisa melarikan diri untuk pertama kalinya. Kedua kalinya. Tidak seberuntung itu lagi. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Kakak perempuan, ayo pergi ke tribun. Ayo pergi, lihat seperti apa rupa Raja Batu. Para tamu yang terhormat, pameran Raja Batu ini disponsori oleh Kamar Dagang Nanhai, oleh Grup Chao, Grup Liang. Berpartisipasi bersama, 15 batu kasar dipamerkan dalam pameran ini. Semua dari keluarga Raja Batu Myanmar, oleh Grup Liang, Grup Chao. Masing-masing mengirimkan 5 orang. Pemotongan batu, oleh Kamar Dagang Nanhai. Nilai penilaian. Tentukan pemenangnya. Itu kawat kaca emas. Mengapa masih ada spesies sianin? Ini pantas disebut Raja Batu. Selamat pagi semuanya. 15 batu kasar yang dipamerkan kali ini adalah semuanya berbeda. Beberapa di antaranya terlihat seperti spesies cian. Benar-benar memotongnya. Itu kaca. Beberapa terlihat seperti kaca. Bukalah dan itu adalah Qian Baizhong. Ini juga merupakan kesenangan dari permainan ini. Pada bahan penutup kepala ini sebenarnya hijau kekaisaran. Pameran ini agak menarik. Silakan undang penilai Liang dan Zhao untuk naik ke panggung. Tuan Matahari, tolong. Liang Xiao, perutku sakit. Saya perlu pergi ke toilet. Jangan cemas dulu. Saya akan segera kembali. Tuan Matahari, kamu adalah... Aku mau ke toilet. Jangan cemas dulu. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali.
Mengapa Tuan San melarikan diri? Tuan San berkata dia sakit perut. Kentut. Dia baru saja melihat lawannya adalah Raja Batu. Tuan Yo takut secara langsung dibawa oleh Tuan Liang. Penilai harta karun itu ketakutan. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Liang Tianlei. Semua penilai harta karun Anda telah melarikan diri. Jika tidak, akui saja kekalahan. Juga menghemat rasa malu. Tuan San baru saja sakit perut. Saya akan segera kembali. Oke. Kamu juga tahu. Pertemuan penilaian harta karun yang begitu besar. Biarkan banyak dari kita menunggu. Apakah kamu merasa malu? Berhentilah membuat masalah. Entah Anda mengirim seseorang ke sini sekarang, atau akui saja kekalahannya. Itu, Gio. Hak untuk menjual. Itu akan menjadi milik keluarga Zhao kami. Bagus. Zhao Bosiu. Kali ini saya mengaku kalah. Jangan terlalu bangga. Moderator. Kompetisi kali ini, keluarga Liang kami. Tunggu. Donglin. Apa yang menyebabkan masalah? Ada apa denganmu? Mengapa itu bukan urusanku? Saya penilai harta karun yang diundang oleh Tuan Liang. Tuan San tidak ada di sini. Saya naik untuk membantu mengidentifikasi harta karun. Apakah ada masalah? Berhentilah membuat masalah. Kamu seorang pelajar. Anda tahu apa-apa tentang penilaian harta karun. Cepat. Umumkan hasilnya dengan cepat. Tunggu. Donglin. Apa yang menyebabkan masalah? Ada apa denganmu? Mengapa itu bukan urusanku? Saya penilai harta karun yang diundang oleh Tuan Liang. Tuan San tidak ada di sini. Saya naik untuk membantu mengidentifikasi harta karun. Apakah ada masalah? Berhentilah membuat masalah. Kamu seorang pelajar. Anda tahu apa-apa tentang penilaian harta karun. Cepat. Umumkan hasilnya dengan cepat. Tunggu. Zhao Bosiu. Tuan Dong adalah tuan yang saya undang. Tuan San tidak ada di sini. Saya memintanya untuk membantu saya mengidentifikasi harta karun. Liang Tianlei. Apakah Anda yakin ingin mengundangnya? Saya dapat mengundang siapapun yang saya inginkan. Anda tidak dapat mengendalikannya. Bagus. Anda tidak ingin kalah dalam permainan dengan bermartabat. Temukan badut untuk membuat orang tertawa. Kalau begitu aku tidak keberatan. Biarkan semua orang melihat. Pertunjukan yang bagus. Tidak yakin siapa yang menertawakan siapa. Jangan berpuas diri. Nona Dong. Di seberangku adalah Tuan Yo, Raja Perjudian Batu. Apakah kamu yakin? Hati, kemenangan yang pasti. Terima kasih Nona Dong. Lewat sini. Jadi jika Anda menang, grup Zhao kami, ambil batu yang kamu dapatkan hari ini. Semuanya untukmu. Saya tidak hanya membantu Anda hari ini. Saya memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan Zhao Bosiu. Hanya mengenakan bunga. Saya tidak hanya membantu Anda hari ini. Saya memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan Zhao Bosiu. Hari ini. Hanya mengenakan bunga. Anda Huaxia, tidak ada seorang pun di sana lagi. Mengirimimu seorang gadis kecil datang dan berkompetisi dengan saya. Kamu sudah sangat tua dan kamu masih berlari di sini. Saya ingin mati di sini. Apakah Anda mencari seseorang untuk memeras Anda? Gadis kecil yang berlidah tajam. Ya, akan ada saatnya kamu menangis. Berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong. Pilih batu. Dua, tiga, 4, 5. Moderator, saya telah memilih tuan kecil ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan terburu-buru. Lihatlah bagaimana Guru Yo memilih. Orang tua belum memilih. Anda juga tidak bisa. Jadilah itu. Jangan memilih juga. Totalnya 15 batu. Saya memilih 5 yuan. Saya akan memberi Anda sisa 10 yuan. Bagaimana kabarnya? Kamu gadis kecil. Meremehkanku. Totalnya 15 batu. Saya memilih 5 yuan. Saya akan memberi Anda sisa 10 yuan. Bagaimana kabarnya? Kamu gadis kecil. Meremehkanku. Kaulah yang pertama kali meremehkanku. Bagaimana? Saya berani bertaruh 5 dolar 10 dolar. Apakah Anda tidak berani bersaing? Ini adalah permainan. Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Dia tergila-gila pada dirinya sendiri. Tuan Yo, berjanjilah padanya secepatnya. Zhao Bosiu, jangan melangkah terlalu jauh. Donglin sendirilah yang mencari kematian. Mengapa saya tidak memuaskannya? Tuan Yo, bagaimanapun, dia sudah memilihnya. Anda tidak harus memilih sisanya. Mari kita mulai. Gadis kecil, pilih saja tanpa melihatnya. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Kamu akan menyesalinya. Berhenti bicara omong kosong. Buruan biarkan ahli kalkulus membongkar batu itu. Saya sedang terburu-buru. Masih memotong.
Apakah ini perlu? Hasil permainannya jelas. Itu tuan kecil Donglin. Giok yang Anda pilih lebih berharga. Jauh lebih unggul dari batu yang dipilih oleh Guryo. Jadi permainan judi batu ini. Itu Donglin Sheng. Ini tidak mungkin. Dia hanya memilih beberapa potong. Bagaimana mungkin semuanya berwarna hijau kekaisaran? Anda bekerja sama dengannya. Curang, kan? Tuan Zhao, tolong perhatikan kata-katamu. Persaingannya adil. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya. Tuan Yo, bagaimana memilih batu? Bahkan tidak sebaik seorang pemuda. Yo. Apakah Anda menerimanya? Manfaat grup Liang. Sengaja selingkuh. Kamu bocah nakal. Nama terkenal Lauzu. Semuanya dirusak olehmu dalam taruhan ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa Anda selingkuh. Kamu bocah nakal. Nama terkenal Lauzu. Semuanya dirusak olehmu dalam taruhan ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa Anda selingkuh. Zhao Bosiu. Apakah Anda sanggup untuk kalah? Jelas sekali level Donglin. Jauh lebih baik dari Tuan Yo. Ia juga menyebut dirinya Raja Judi Batu. Saya pikir memang begitulah adanya. Zhao Bosiu. Mulai dari hari ini, hak Jinling untuk menerima batu Giok. Mereka milik keluarga Liang kami. Terima kasih banyak. Donglin. Mari kita lihat. Kita belum selesai. Kakak perempuan, luar biasa. Jingran mengalahkan Tuan Yo. Tidak masalah siapa saya. Zamrud ini, saya khawatir itu akan bernilai banyak uang. Spesies es ini, Nuozong dan hijau kekaisaran. Ini bertambah. Harganya minimal 2 miliar. Zamrud ini, saya khawatir itu akan bernilai banyak uang. Spesies es ini, Nuozong dan hijau kekaisaran. Ini bertambah. Harganya minimal 2 miliar. Selamat, Nona Dong. Ini semua milikmu. Hebat sekali, Tuan Liang. Ini 2 miliar. Meskipun tubuhku juga sakit. Sekarang saya telah mengungkapkan kata-katanya. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Mari kita bicara tentang 2 miliar. Bertemanlah seperti Nona Dong. Saya pikir itu sepadan. Yang paling penting adalah keluarga Liang kami mendapatkannya. Hak jual Giok Jinling. Akan ada banyak peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Saya juga berterima kasih. Sama-sama. Jika kamu benar-benar bersyukur, kumpulkan saja batu Giok ini. Ubah itu menjadi uang untuk saya. Oke Nona Dong. Aku akan menelepon ke rumah sekarang. Siapkan semua uang untuk Anda. Qian Sui, ayo pergi. Petugas Zhang, kamu sekarang, apakah nyaman bagi Anda untuk datang? Sekarang semua siswa sekolah dasar menggunakan layar melengkung. Dia sebenarnya masih menggunakan ponsel lama itu. Petugas polisi, inilah yang baru saya temukan di rumah. Saya tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini. Saya akan membawanya kembali ke kantor untuk mendaftar terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda jika saya punya petunjuk. Ya. Petugas polisi, inilah yang baru saya temukan di rumah. Saya tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini. Saya akan membawanya kembali ke kantor untuk mendaftar terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda jika saya punya petunjuk. Ya. Tidak masalah jika 100.000 yuan hilang. Namun dia menolak menerima uang dari sumber yang tidak diketahui. Sangat sulit untuk membantu. Ini membantu. Paman. Di mana uangnya? Uang apa? Jangan berpura-pura. Di mana uang yang baru saja dikirimkan seseorang kepadaku? Bagaimana kamu tahu? Tidak peduli bagaimana aku tahu. Berikan aku uangnya. Polisi mengambilnya. Kamu. Pergi ke kantor polisi sekarang. Mendapatkan uangnya kembali. Katakan saja. Katakan saja Anda menyimpan uang ini. Tidak. Itu adalah properti yang tidak diketahui. Petugas yang tahu saya tidak punya uang sebanyak itu. Aku perintahkan kamu pergi sekarang. Pergilah sendiri. Sayapnya keras. Lupakan masa kecilku, memberimu makan dan memberi pakaian padamu. Neneklah yang menafkahi saya. Anda hanya tahu cara berjudi dengan orang tua, membuat nenek marah setengah mati. Jika saya tidak mengizinkan Anda tinggal di rumah, dia bisa menafkahi Anda.
Anda masih berani mengatakan ini? Jika saya tidak mengizinkan Anda tinggal di rumah, dia bisa menafkahi Anda. Anda masih berani mengatakan ini? Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Pergi. Masih tidak pergi. Tidak pergi. Saya. Berhenti. Siapa kamu? Ayahmu. Anda juga dianggap lebih tua. Berani memukulnya juga. Li Jingwen. Kamu sangat menjanjikan. Bawalah orang luar untuk menindas pamanmu. Kamu pria yang pemilih. Juga layak dipanggil paman. Seseorang seharusnya sudah memperlakukanmu sejak lama. Oke. Tunggu aku. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terbiasa dengan hal itu. Tanganmu terluka. Aku baru saja menggosoknya ketika aku menariknya. Cedera ringan. Saya punya kain kasar di rumah. Biarkan aku mengemasnya untukmu. Itu akan menyusahkanmu. Anda duduk. Jingwen. Apa yang salah? Kenapa kamu punya ini di rumahmu? Kamera mikro. Inilah yang berpura-pura menjadi Chen Hua. Beraninya dia. Hubungi polisi. Kejahatan pembuatan film rahasia semacam ini cukup untuk menjatuhkan hukuman setengah tahun padanya. Lupakan saja. Bibi menderita diabetes. Sepupu saya baru masuk sekolah dasar lagi. Jika dia tertangkap, keduanya, saya benar-benar tidak bisa hidup lagi. Ayahmu membantuku. Saya ingin membantu Anda juga. Pamanmu pasti tidak akan menyerah. Ikutlah denganku. Atau, Anda juga tidak harus mengikuti saya. Lewat sini, aku akan memberimu sejumlah uang. Bagaimana kalau 100 juta? Kamu bisa ubah kota dan hiduplah sendiri. Beri aku 100 juta. Kamu gila. Rumahmu terlalu berbahaya. Tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Ikuti saya. Aku melindungimu. Aku akan memberimu sejumlah uang. Anda memilih. Aku akan pergi bersamamu. Jangan pilih 100 juta. Pilih untuk mengikuti saya. Tampaknya, kamu masih percaya padaku di dalam hatimu. Tidak. Saya tidak percaya. Anda memiliki 100 juta. Saya. Kamu lebih menyebalkan dari adikku. Ayo pergi. Ya. Kenapa kamu ada di rumahku? Nona Dong, saya memberanikan diri untuk berkunjung hari ini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak, jangan marah. Saya membiarkan dia masuk. Xiao Rui, bagaimana bisa kamu membiarkannya? Orang asing datang ke rumah kami. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada rasa aman. Kakak, jangan terlalu marah. Siapa orang di sebelahmu ini? Oh, ini Wen Wen. Dia akan tinggal di rumah kita mulai sekarang. Ah, tinggal. Kakak, Anda baru saja berkata, jangan biarkan orang asing masuk. Hasilnya, Anda langsung membawanya kembali. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Wen Wen, tidak apa-apa. Masih menolak untuk pergi. Nona Dong, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saya tidak tahu apakah saya bisa ambil langkah untuk berbicara. Bawa Wen Wen ke rumahmu. Katakan itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Nona Dong, bakat Anda dalam perjudian batu sudah melampaui guru Shi Wangyo. Ayahku menghargaimu. Berharap untuk mengundang Anda ke perusahaan kami. Jadilah konsultan perjudian. Nona Dong, kami tidak akan membiarkan pekerjaan Anda sia-sia. Lewat sini, jika Anda mengambil pekerjaan di perusahaan, Ruchao memberi Anda 5% saham perusahaan. Jangan terlalu sedikit. Saya hanya 5%. Dan, Jamrud, semua berdasarkan 20% keuntungan. Memberi Anda komisi. Bagaimana kabarnya? Tidak begitu bagus. Nona Dong, saya mengetahui tentang Anda dan Zhao Bosiu. Agak meriah. Keluarga Zhao mereka, keluarga besar dan bisnis besar. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Nona Dong, saya mengetahui tentang Anda dan Zhao Bosiu. Agak meriah. Keluarga Zhao mereka, keluarga besar dan bisnis besar. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Grup Liang kami tidak takut pada mereka. Selama Anda bergabung dengan grup Liang kami adalah dukungan terkuat Anda. Terima kasih Tuan Liang atas kebaikan Anda. Tapi dendamku pada Zhao Bosiu, saya ingin menyelesaikannya sendiri. Dan saya juga tidak suka melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya merasa sedikit dikendalikan oleh orang lain. Tampaknya, grup Liang kami tidak beruntung. Maka aku tidak akan mengganggumu. Nona Dong, perpisahan.
Saya menghasilkan sejumlah uang. Berapa banyak? Kakak, kamu. Ternyata kamu memang punya 100 juta. Masih ratusan juta. Apakah Anda menyesal tidak memilih 100 juta? Itu tidak benar. Saya yakin Anda adalah orang baik. Saya beruntung dan menghasilkan uang sebelumnya. Saya ingin melakukan suatu bisnis dengan teman itu tadi. Kamu tidak. Apakah Anda baru saja menolak kerja sama mereka? Apa yang kamu dengar? Angin bertiup dan aku mendengar sedikit. Kakak, saya percaya kamu. Saya mendukung apapun yang Anda lakukan. Dia tidak menanyakan apa yang ingin saya lakukan. Tidak menanyakan bahayanya. Tapi aku tahu dia mengerti. Setengah tahun yang lalu saya bersembunyi terlalu lama. Jika tidak bisa melarikan diri, lebih baik bertarung. Makan. Tuan Liang. Anda membeli batu kasar hanya untuk mengendalikan biaya. Giok Jianchen mahal di pasaran. Itu karena pemasoknya. Untuk menutupi resiko berlian kasar, belilah batu kasar Anda sendiri. Hasilkan tidak lebih dari membeli bahan giok secara langsung. Nona Dong adalah orang awam. Lihat secara menyeluruh. Perusahaan kami membeli sendiri batu kasar. Bahan giok terbuka. Jual kepada Anda di bawah harga pasar. Anda bisa menggunakan batu giok langsung membuat produk jadi. Tidak perlu mengambil risiko apapun. Kemampuannya dapat meminimalkan risiko. Jika saya membeli bahan giok darinya, bukan saja kita tidak mengambil risiko, dapat menghasilkan lebih banyak, tapi lewat sini saya tidak bisa menggendongnya. Liang mungkin masih berada di bawah kendalinya. Tapi bagaimana jika kami mengandalkan batu kasar Anda? Kapan kamu akan menghentikan pengakuanmu? Apa yang harus dilakukan Liang? Tapi bagaimana jika kami mengandalkan batu kasar Anda? Kapan kamu akan menghentikan pengakuanmu? Apa yang harus dilakukan Liang? Saya tidak mengatakannya. Anda hanya bisa masuk melalui saya. Saluran pembelian batu Liang masih ada. Anda dapat memasuki batu kasar itu sendiri kapan saja. Lewat sini. Anda harus yakin, bukan? Bagaimana dengan harganya? Harga pasar 70%. Terlalu tinggi. 50%. 70%. Ini adalah garis bawah terendah. Meski 70% lebih rendah dari harga pasar, tapi lebih tinggi dari perkiraan saya. Tapi kemampuannya. Saya bisa berada di rumah Liang. Dapatkan nama sebagai konsultan batu giok. Lihat 15 batu setahun. Keuntungan per blok lebih dari 100 juta yuan. Apa yang kamu katakan? Tanggapi dengan serius. Saya tidak pernah mengatakan apapun yang saya tidak yakin. Saya masih meremehkan Nona Dong. Ketajaman bisnis Anda. Saya yakin kamu setuju. Setuju. Jika tidak, apakah ada cara lain? Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Namanya seperti yang Anda katakan. Lihatlah, suka atau tidak. Industri batu giok. Pak. Toko ini dulunya milik keluarga Su, tapi mereka sesuatu terjadi tepat setelah dekorasi selesai. Saya membelinya. Jadilah perusahaan Anda. 1.500 meter persegi. Masih ada 350 meter persegi di belakang. Gunakan itu sebagai gudang untuk Anda. Di sekitar sini, mereka semua adalah pedagang batu giok. Berikan sebagian besarnya kepada Tuan Liang. Menjual Xiaotou kepada mereka adalah hal yang tepat. Sabuk giok di sekeliling pola pinggang. Anda tahu Feng Shui. Apa Feng Shui-nya? Saya hanya berpikir, lokasi bagus. Bagaimana dengan sisi kiri? Itu adalah sungai Jinling, kanan mengarah ke pusat kota, dan di sebelah Shinkansen. Banyak orang. Ini benar-benar lokasi yang bagus. Benar. Berapa banyak lagi mobil yang tersedia untuk Anda? 2 truk mengangkut batu kasar. Alpha menjemput beberapa pelanggan biasa. Rami Bentley, ambil saja pelanggan penting, dan Maybach. Buka sendiri. Kehidupan kalian orang-orang kaya. Mereka semua sangat terkenal. Profil tinggi apa? Tuan dan teman muda di Beijing. Mereka semua bermain pesawat terbang dan kapal pesiar. Aku hanya membuat keributan. Oh benar. Kumpulan batu kasar Su dari Bank Jinling. Perusahaan membukanya. Ambil dan buat pot emas pertama. Pergi. Kumpulan batu kasar Su dari Bank Jinling. Perusahaan membukanya. Ambil dan buat pot emas pertama. Pergi. Pukul sampai mati. Jatuh kembali. Pukul sampai mati. Jatuh kembali. Tuangkan. Tuangkan. Itu berhenti setelah hanya 20 menit. Kemampuan belajar Anda cukup kuat.
ini tidak seperti kamu selalu ada di sana. Lihat di kaca spion kiri, putar setir secara perlahan. Itu hampir mengganggu telingaku. Ayo pergi. Donglin, saya membuat kesepakatan dengan manajer. Anda berjalan di sekitar area atau lebih dahulu. Saya akan ke BC untuk mendapatkan sertifikat. Bagus, kamu pergi. Yo, gadis itu bereaksi begitu cepat. Bukan? Lebih dari 10 kilogram batu. Ambil saja. Gadis, terima kasih. Hampir mengenai kakiku. Harap berhati-hati, batu ini berat. Gadis, saya juga di sini untuk membeli batu kasar. Ya, lihat apakah ada yang cocok. Saya. Dia mati untuk waktu yang lama. Ambil saja bagian ini. Apakah menurut Anda itu bagus juga? Bagian ini bagus, tapi menurutku yang itu lebih menarik. Buktikan bahwa itu sudah siap. Ayo pergi dulu, ayo pergi dulu, ayo pergi, ayo pergi. Xiao Zhang, ambil bagian itu. Donglin, bagaimana perasaanmu? Ini seperti saya bekerja paruh waktu dengan Anda. Jangan katakan ini. Saya menghasilkan banyak uang. Anda membayar di bawah harga pasar, mendapatkan bahan mentah, membuat produk jadi dan menjualnya. Anda mendapatkannya tidak kurang. Bagaimana Anda bisa menjualnya lebih cepat? Buka batumu. Terjual dalam beberapa menit. Mari kita membuat objek. Ini akan memakan waktu beberapa bulan. Ini adalah kami sepakat sebelumnya. Jika menurut Anda sulit untuk menjualnya, saya bisa menjualnya kepada orang lain. Jangan. Saya akan mengeluh. Keluarga yang kami masih mampu membeli persediaan miliaran batu. Donglin, dengan hubungan kita, adikmu adalah adikku. Keamanan pribadinya, saya yakin. Sisi Lihu, saya sudah menyapa. Mulai sekarang, di dalam dan di luar kampus, tidak ada yang menyentuh rambutnya lagi. Kakak, guru menjadi lembut akhir-akhir ini. Anak-anak nakal itu, dia tidak pernah menggodaku. Bukan begitu. Itu benar. Itu semua diatur oleh saya. Terima kasih Tuan Liang. Apa nama Tuan Liang? Lihat di luar. Disebut Saudara Tianlei. Saudara. Menggonggong. Terima kasih Saudara Tianlei. Sangat bagus. Saya sibuk bekerja sama selama 2 hari terakhir. Aku juga tidak memberimu hadiah. Aku akan menebusnya untukmu hari ini. Kakak. Ambillah. Terima kasih Saudara Tianlei. Ribuan hal. Simpan dengan baik. Jangan sampai hilang. Berapa banyak resep yang Anda butuhkan? Donglin tahu barangnya. Ini sangat berharga. Donglin tahu barangnya. Ini sangat berharga. Ini sudah larut. Anda kembali belajar di malam hari dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Ya, kakak, Saudara Tianlei. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Liang Xiao. Kerjasama adalah kerjasama. Jika kamu ingin memanfaatkan adikku, mati sesegera mungkin. Donglin. Anda membawa saya Liang Tianlei. Terlalu hina untuk memikirkannya. Bukan begitu. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memberikan gelang pada adikku. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana saya bisa menilai perut seorang pria dengan hati seorang penjahat? Bagaimana Anda bisa bertindak seperti penjahat? Di mana perut pria itu? Liang Tianlei masih muda dan kaya. Sama seperti di TV. Lai Biu. Jika kamu ingin memanfaatkan adikku, saya tidak akan pernah setuju. Bukan yang terbaik. Kemitraan kami. Jangan terpecah belah karena hal sepele. Saya akui gadis kami cantik. Tapi saya punya etika. Saya punya tunangan. Saya tidak akan pernah benar. Mulailah dengan keluarga pasangan. Sampai jumpa memberikan barang-barang berharga. Hanya salah paham. Maaf. Kamu harus mempercayaimu. Karakter pasangan. Hei. Kong Yun Tao, manajer umum grup Dadi, Kamis siang ini pukul, ditangkap di Bandara Internasional Nanhai. Alasan penangkapannya tidak jelas atau terkait dengan proyek jelek. Beberapa eksekutif dipanggil. Tertangkap begitu cepat. Direktur Departemen Publisitas Tiongkok. Benar saja, dia bertindak tegas dan tegas. Orang tua itu tampak lembut. Saya tidak berharap menjadi begitu tegas dalam melakukan sesuatu. Sesuatu terjadi pada grup Dadi. Kelompok kami juga terkena dampaknya. Posisi Direktur Kamar Dagang Nanhai akan menjadi kosong. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengambilnya. Kong Yun Tao membantu perbaikan Shao Bosiu. Tidak ada yang akan merampokmu. Baik untukmu. Tapi aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Shao. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Li Jingwen.
Ya. Kikuk. Ya. UPS. Berhenti. Ah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kikuk. Bersenandung. Berhenti. Ah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ahaha. Maaf semuanya. Kesalahan karyawan. Untuk semua orang ini menimbulkan masalah. Hahaha. Dia tidak bermaksud demikian dan sudah meminta maaf. Jangan enggan. Liang Xiao. Liang Xiao. Apa yang terjadi? Itu dia. Saya memiliki gula darah rendah dan saya masih belum bisa menjalaninya dengan baik. Menjatuhkan semua anggur. Hipoglikemia. Maaf pengawas, saya sedikit pusing sekarang. Saya ingin meminta izin kepada Anda. Tapi, rekrut Anda, saya meminta Anda untuk datang bekerja. Apa aku memintamu untuk bermalas-malasan? Siapa yang melakukannya? Anda mencubitnya. Di sini saya melihatnya tidak dalam semangat yang baik. Hehe, berikan padanya. Segarkan diri Anda. UPS. Saya melihat Anda juga tidak punya banyak energi untuk menyegarkan Anda juga. Anda berani menyentuhnya. Ini adalah karyawan Anda. Manajer Lee. Anda berani menyentuhnya. Ini adalah karyawan Anda. Manajer Lee. Saya ingat perusahaan kami tidak ada kepemimpinan yang diperbolehkan menghukum karyawan secara fisik. Manajer Matahari, tahukah Anda sifat hukuman fisik bagi karyawan? Mengemas barang tidak perlu datang besok. Ini adalah temanmu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Saya sangat menyesal. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Apakah masih sakit? Ya, tidak ada lagi rasa sakit. Saya mewakili restoran kami, meminta maaf padanya. 20.000 yuan. Itu sedikit pemikiran. Siapa yang peduli dengan 20.000 yuan Anda? Jingwen. Jangan salahkan diri Anda sendiri di masa depan. Ikuti Suster Qian. Terima kasih. Kita adalah keluarga. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Halo, aku Dong Lin. Itu kamu. Nona Dong yang membeli pakaian sebelumnya. Kamu. Bos Su. Nama saya Su Manting. Saya di sini untuk wawancara hari ini. Tanpa diduga, Anda adalah pewawancaranya. Suatu kebetulan. Duduklah. Suatu kebetulan. Duduklah. Sebelum Nona Su, apakah Anda tidak menjalankan toko pakaian? Mengapa Anda ingin mengubah industri? Toko pakaian saya sudah lama ditutup. Saya juga tidak membayar bos Su. Sayang sekali. Sejauh yang saya tahu, toko itu telah buka selama bertahun-tahun. Bisnisnya juga bagus. Mengapa Anda tidak melanjutkan? Karena terlalu banyak utang luar negeri ke bank. Jadi itu diambil. Kamu masih sangat muda. Berutang banyak. Hei. Ini resume saya. Ini berisi pengalaman kerja saya. Universitas Cambridge. Doktor Administrasi Bisnis, Wakil Presiden Grup Su. Ya. Grup Su ini adalah Grup Su. Itu baru saja ditutup setengah tahun yang lalu. Orang Jinling. Anda mungkin belum melupakannya, bukan? Nama keluarga Anda adalah Su. Wakil Presiden lagi. Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Saya satu-satunya putri Su Shuping. Apakah kamu bercanda? Setengah tahun yang lalu, Grup Su baru saja tutup. Saya sedang menangani bisnis. Beritanya masih ada. Anda dapat memeriksanya. Anda adalah seorang wakil presiden. Mengapa Anda membuka toko pakaian? Saya lebih suka mode. Saat di kantor, saya baru saja membuka 2 di antaranya. Saat grup tersebut bangkrut sebelumnya, jalankan saja sementara. Nanti, toko pakaian diambil. Jadi, hanya mencari pekerjaan. Dengan pendidikan dan pengalaman Anda, tidak masalah untuk pergi ke perusahaan tercatat. Mengapa Guild datang ke kuil kecilku? Sebuah perusahaan besar di Jinling. Tidak pernah ada kekurangan bakat. Tidak ada posisi yang cocok untuk saya. Ada begitu banyak perusahaan besar di Tiongkok. Bahkan perusahaan asing. Perawatan ini pasti tidak buruk. Hei, saya berutang terlalu banyak pada bank. Saya berutang terlalu banyak pada bank. Jadi, kebebasan pribadi dibatasi. Tidak bisa pergi ke luar negeri. Anda juga tidak bisa meninggalkan Jinling terlalu lama. Posisi yang dituju, itu manajer umum. Lalu perusahaan saya sekarang, jabatan tertinggi adalah manajer umum. Ini untukmu. Apa yang harus saya lakukan? Duduk dan menghitung uang. Bukankah itu buruk?
Saya tidak berharap Anda cukup percaya diri jika kamu benar-benar bisa membuatku hitung uang tanpa rasa khawatir. Manajer umum dapat memberikannya kepada Anda. Tapi tidak sekarang. Hanya bisa menjadi wakil presiden. Maksumu. Saya lulus wawancara. Wawancara oke. Tapi ini. Harus mengubahnya. Anda ingin gaji bulanan 300.000 yuan. Tambahkan 1% saham perusahaan. Sekarang perusahaannya baru saja dimulai. Saya tidak mampu membelinya. Hei. Setiap bulan Ya. Jadilah itu. Berikan kepada Anda setiap bulan gaji 250.000. Tidak ada bagian. Memberi Anda masa percobaan setengah tahun. Jika dilakukan dengan baik, saya menyetujui semua persyaratan Anda. Oke. Terima kasih. Selamat datang di industri giok Yipin. Selamat bekerja sama. Ya. Selamat datang di industri giok Yipin. Selamat bekerja sama. Ya. Saya serahkan rekrutannya kepada Anda. Apakah Anda lupa persyaratan rekrutmen? Jangan khawatir, Tuan Dong. Saya akan mengeluarkan pengumuman rekrutmen sore ini. Bagus. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Bagus. Dongzong, ruangan telah dirapikan. Perabotan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Ingin memeriksa? Tidak perlu. Saya yakin Anda akan melakukan sesuatu. Ngomong-ngomong, Saudara Zhang. Ya, kamu bilang. Carikan aku bar. Lokasi bagus. Bisa langsung dibuka. Semakin cepat semakin baik. Serahkan saja padaku. Besok, saya pasti akan memberi Anda kabar. Ya. Ya. Hidangan ini terlalu harum. Bukan harum, makan lebih banyak jika Anda tahu caranya. Ya, pindah hari ini. Mari kita minum sedikit. Selamat. Pengumuman pembukaan perusahaan Jujie menghasilkan uang besar. Kalau begitu aku juga mendoakanmu dan Xiaowen sukses secara akademis. Selamat. Selamat. Makan. Donglin. Kenapa kamu di sini? Tuan Zhao. Kapan kamu menjadi pengasuh anak? Sangat prihatin dengan rencana perjalanan saya. Aku tidak mengundangmu. Haha. Saya hanya berpikir, kamu tidak cocok untuk tinggal di sini. Donglin adalah rekanku, Tuan Liang. Saya mengundang. UPS. Kamu. Tuan Liang. Tempat ini tidak damai. Hari lain, biarkan Master memperbaikinya. Tuan muda, aku akan menghapusnya untukmu. Pergi. Saudara Tianlei, Mingrui, Anda di sini juga? Ya. Memperkenalkan, ini Su Mingrui, putra kedua dari grup Sheng Huang. Ini Donglin, pasangan saya. Ini Donglin, pasangan saya. Halo Kak Lin, kamu sangat luar biasa sekarang. Kamu kenal aku. Lebih dari sekedar kenalan, Anda baru saja membuat Zhao Bosiu jijik. Saya melihatnya sepanjang waktu. Di seluruh kota Jinling, tidak dapat menemukan yang kedua. Seseorang yang lebih kuat darimu. Dia punya masalah dengan Zhao Bosiu. Itu benar. Saat itu, dia ingin mengejar adikku di bar. Saya awalnya ingin mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Hasil. Sebaliknya, dia dibunuh. Dipukuli. Jangan marah, itu semua di masa lalu. Hei. Donglin, memperkenalkan Anda kepada teman baru. Kamui. Donglin. Lama tidak bertemu. Teman sekelas yang. Kamu, apakah kalian saling kenal? Teman sekelas kampus. Putri dari grup yang. Apakah teman kuliahmu? Kenapa kamu tidak pernah mengatakan itu? Hanya teman sekelas. Tidak ada yang perlu dikatakan. Saudara Tianlei, cepat kemari. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang. Tunggu sebentar. Saya akan kembali segera setelah saya pergi. Kamu, mengapa Anda datang ke acara seperti itu? Kemana aku akan pergi? Masih perlu melapor kepada Anda. Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda mengenal Liang Tianlei? Bersenandung. Saudara Tianlei. Jam tangan ini, tapi edisi terbatas favoritmu. Anda sangat bersedia. Sungguh kentut. Tidak ada yang lain pada diriku. Hei, di seberang Li Zhaotang. Dia adalah pemilik muda dari Jianye Group. Kami sekelas dengan putra Raja Judi. Bekerja sebagai bandar di Aocheng. Siapa orang-orang ini? Dia, seorang pemuda dari luar kota. Dia adalah pemimpinnya. Kamui.
Tidak berantakan. Ini bukan tempat untukmu. Ayo pergi. Saya ingin tinggal di sini. Tuan Muda Jinling, itu saja. Semua hilang. Tuan Li memiliki keterampilan berjudi yang hebat. Saya tidak berani mempermalukan diri sendiri. Zhao Bosiu, Anda berasal dari Jinling. Anda sebenarnya membantu orang luar untuk menguangkan diri Anda sendiri. Saya sadar diri. Tidak seperti sebagian orang. Menurutmu siapa yang tangguh? Setidaknya kita berani berdiri dan bersuara. Kamu. Meja ini. 17 juta. Namun, saya di sini bersama Tuan Li. Jika Anda menang, jam tangan ini milik Anda. Saya mampu untuk kalah. Kamu. Su Mingrui. Tenanglah, Kakak Lin. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Sebaiknya aku melakukannya. Jika Anda menang, jam tangan ini milik Anda. Saya mampu untuk kalah. Kamu. Su Mingrui. Tenanglah, Kakak Lin. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Sebaiknya aku melakukannya. Ini Suster Lin, temanku. Kakak Lin. Li Xiaotang baru saja memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Zhao Bosiu dan mereka membantu pihak luar mencoba menyanyiakan kita. Ini. Apakah Anda yakin bisa memenangkan permainan? Tidak. Kalau begitu jangan bicara. Dong Lin. Anda bahkan tidak tahu cara bermain dadu. Bersenandung. Hanya saja, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Hei, kataku Zhao Bosiu. Anda membantu orang luar datang ke sini. Lupakan saja tentang berlari pada kami. Kamu masih punya keberanian untuk tersenyum. Nona Dong, apakah Anda ingin bergabung? Menurut aturan, ambil chipnya dulu. Aku pergi. Aku baru saja kehilangan Liontin Giok, pemberian ibuku. Apakah Anda masih memiliki chip? Semua hilang. Tidak ada chip. Keluar saja dari sini. Siapa bilang tidak? Ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Xiao. Menurutku, aturan perlu diubah. Bagaimana Miss Dong ingin mengubahnya? Anda melempar dadu. Saya kira ukurannya tebak 5 kali berturut-turut. Semua masuk. Anggaplah aku sebagai pemenangnya. Kalah sekali. Hitung aku sebagai pecundang. Jika semuanya kena. Semua yang ada di meja adalah milikku. Jika saya kalah. Gelang ini milikmu. 5 pukulan. Bagaimana mungkin? Kakak Lin, kamu gila. Yakinlah, saya yakin. Ikuti saja apa yang dikatakan Nona Dong. Besar. Kakak Lin luar biasa. Kakak Lin luar biasa. Kecil. Sister Lin baru saja memiringkan kepalanya. Mungkinkah dia sedang mendengarkan dadu? Omong kosong. Apakah menurut Anda dia adalah dewa penjudi? Kecil. Kakak Lin, Anda benar-benar dapat mendengarkan dadu. Ajari aku di lain hari. Saudari Lin, ayolah. Saya tidak bisa menebaknya. Jika saya mendengar dengan benar, dalam cangkir warna ini hanya 2 dadu. Mati lainnya. Di tanganmu. Jika saya menelepon Xiao saat membuka cangkir, Anda meninggalkan 6. Itu seekor anjing. Jika saya berteriak buka cangkirnya, Anda meninggalkannya. Saat membuka cangkir, Anda meninggalkan 6. Itu seekor anjing. Jika saya berteriak buka cangkirnya, Anda meninggalkannya. Kecil saja. Bagaimana saya bisa menebaknya? Kakak Lin, pendengaran yang luar biasa. Saya menyerah. Sangat mengagumkan. Aku baru saja berkeringat. Kakak Lin, ini. Anda memenangkan semuanya. Semuanya? Tolong ambil kembali barang-barangmu. Seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Saya awalnya di sini untuk membantu Anda menang kembali. Taruhan saja. Kembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Hehehe. Saudari Lin Gaoyi, seorang pria sejati. Dong Lin, apa maksudmu? Tuan Zhao, Anda mengambil barang-barang saya. Tanyakan apa yang saya maksud. Kamu bilang. Tuan Zhao, Anda mengambil barang-barang saya. Tanyakan apa yang saya maksud. Kamu bilang. Jika Anda menang, properti tersebut akan kembali ke pemilik aslinya. Saya mengatakan ini. Tapi ini untuk mereka. Mereka adalah temanku. Saya membantu mereka memenangkan kembali barang-barang mereka. Bagian ini. Itu pialaku. Kamu. Siapa yang baru saja menampar dadanya dan berkata, saya akui kalah. Bukan itu masalahnya. Bagaimana dengan jam tangan yang bernilai puluhan ribu? Oke, mari kita lihat.
Potong. Apa yang Anda katakan tidak masuk hitungan. Masih mengandalkan orang lain. Kakak Lin, Anda tidak hanya tahu cara bertaruh pada batu. Kemampuannya mendengarkan dadu juga unggul. Hal ini membuat Li Zhaotang takut dan menyerah. Apa? Kakak Lin, apakah Anda masih bertaruh pada batu kasar? Bukan itu masalahnya. Rumah ini, saya mengikuti gaya yang Anda suka. Dihiasi untuk Anda. Milikmu, buku di ruang belajar. Saya telah membagi kategori untuk Anda. Xiaowen, aku menanam mint untukmu di balkon. Industri batu giok. Proyek cabang Jinling. Xiao Rui dan aku akan membantumu mengawasinya. Laporan pendapatan telah dikirim ke email Anda. Beberapa tahun ini, dia membawa industri batu giok kelas 1 bersamanya. Memperluas pasar luar negeri. Bahan baku dari batu giok untuk desain perhiasan kelas atas. Merek tersebar di seluruh dunia. Dan apa yang mendukungnya di masa depan. Inilah harapan akan reuni. Kebetulan saya memilih desain perhiasan saat kuliah. Ini adalah karya terbaru saya. Saya berencana untuk bergabung dengan perusahaan kami. Program desainer muda. Saya mendapat sertifikat analis keuangan. Dapat membantu Anda mengelola aset di luar negeri. Dana giok kami dapat diperluas lebih lanjut. Saya mendapat sertifikat analis keuangan. Nanti saya dapat membantu Anda mengelola aset di luar negeri. Dana giok kami itu juga bisa diperluas. Nanti industri giok Yipin ini adalah industri kita bersama. Xiao Rui, saudara Tianlei, kenapa kamu di sini? Xiao Rui, saya ingin memberimu rumah. Seseorang tidak akan pernah harus menanggung kesulitan lagi. Anda tidak lagi harus tinggal bersama keluarga Anda sendiri. Desainmu nanti. Aku di sini untuk melindungimu. Emosimu. Saya akan membagikannya untuk Anda. Yan Xiao Rui, maukah kamu menikah denganku? Gadis bodoh, ikuti saja kata hatimu. Saya melakukannya. Xiao Rui. Reuni. Ini untuk kebahagiaan kami yang terlambat. Hormati kami. Selamat.